Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih membahas tentang manga resmi Boruto to Blue Vortex chapter 4, serta preview dari chapter 5 nanti. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-67 kemarin, 4 Shinju memiliki sebuah tujuan buruk yang sedang mereka buat. Sementara di posisi yang lain, Boruto dan Koji masih harus memperkuat diri, serta menyusun kembali rencana yang baru. Karena sebelumnya, Boruto memiliki rencana agar pergi sendirian ke markas kode, untuk menghancurkan monster ekor 10. Namun, usahanya gagal total dan bahkan, dia hampir mati jika seandainya tak bisa kabur setelah dikepung. Dan kemunculan 4 musuh baru yang terbentuk dari pohon suci, membuat rencana mereka berantakan. Alhasil, mereka harus memikirkan cara yang baru lagi, akan tetapi, akhirnya mereka mulai menemukan sebuah rencana baru. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-68 ini. Semoga kalian semua menikmati video admin yang sumber informasinya berasal dari apa yang telah terjadi di manga Boruto chapter 4 kemarin dan juga adanya prediksi yang kemudian dibentuk menjadi alur cerita. Adegan pertama dimulai dengan menampilkan ketegangan di desa Konoha akibat ulah dari salah satu Shinju yang muncul di sana. Sebelumnya, 4 Shinju tersebut berencana untuk pergi dan mencari sesuatu. Pada chapter 4 kemarin, Shinju yang menyerupai Ishiki menyampaikan tujuan mereka di hadapan Boruto dan Kode. Dengan ekspresi serius dia kemudian berkata, kehidupan yang pernah ada dan membusuk di planet, kami pohon dewa akan menghisap seluruh cakra yang dimiliki semua kehidupan itu. Setelah melakukan itu, kami kemudian menciptakan buah cakra dan begitulah naluri kami. Nah dari pernyataan Ishiki kedua tersebut, bisa diartikan bahwa manusia di bumi saat ini, hanya bagian kecil dari buah cakra tersebut. Sementara kehidupan yang mereka maksud tersebut, bisa jadi mengarah kepada Shibai Otsutsuki. Shibai adalah dewa Otsutsuki dan kemampuannya, bahkan bisa menciptakan sebuah alam semesta seperti yang telah dijelaskan oleh Amado. Dia memiliki kekuatan maha kuasa, yang tak akan pernah diimbangi oleh apapun. Amado pernah berkata jika Shibai telah mati akan tetapi, dia meninggalkan begitu banyak kekuatannya di beberapa planet dan mungkin salah satunya adalah bumi. Nah pohon Shinju yang didapatkan oleh Ishiki tersebut, kemungkinan besar telah menghisap cakra atau kekuatan dari Shibai Otsutsuki. Hal ini pernah dijelaskan Amado bahwa Ishiki telah mendapatkan gen dari Shibai di suatu tempat. Apa kalian tak menyadari bahwa mengapa seorang Ishiki memiliki kedua mata yang berbeda? Bahkan jenis tanduknya pun, seperti kurang sempurna alias panjang sebelah. Nah bisa jadi, dia telah memasukkan kekuatan Shibai ke dalam dirinya sendiri. Dan dikarenakan kekuatan Shibai terlalu besar, tubuhnya tak mampu menampung kekuatan itu dan akhirnya, Ishiki menggunakan Jubi untuk menyimpan sisa kekuatan dari Shibai Otsutsuki. Lalu ketika Ishiki telah mati, Amado mengambil kekuatan Shibai dari Jubi dan dia memberikannya kepada Eida maupun Daemon. Itu adalah pendapat admin yang lain, akan tetapi, ini masih sebatas prediksi saja. Kemudian adegan berpindah ke desa Konoha, dan memperlihatkan Shinju berkepala botak, mencoba membuat kerusuhan di sana. Namun, Kawai tiba tepat waktu dan langsung melihat keadaan Himawari. Dengan ekspresi khawatir Kawaki lalu berkata, aku sangat khawatir padamu tapi untungnya, kau tampak baik-baik saja Hima. Inojin yang ada di situ kemudian berkata, tapi, Shikadai terkena serangan dari orang itu. Kawaki terkejut sambil bertanya, sial, di mana Shikadai sekarang ini? Kawaki kemudian melihat-lihat ke arah lain dan dia melihat Shikadai terluka sambil meminta bantuan. Chocho kemudian menjemput Shikadai dan dia membawanya pergi untuk menemui tim medis Konoha. Dengan ekspresi marah Kawaki lalu berkata, kalian harus pergi dari sini karena aku yang akan mengurus monster itu. Kau Inojin, bawa Himawari ke tempat yang aman dan jangan ikut campur di sini. Inojin kemudian menjawab, baiklah Kawaki bahwa aku akan menyerahkan di sini kepadamu. Inoji lalu pergi sementara Kawaki langsung mengaktifkan karma miliknya. Shinju yang ada di depannya kemudian berkata, kau memang benar adalah salah satu Otsutsuki itu. Kawaki, kau akan menjadi makanan kami dan itu sama seperti temanmu Boruto. Kawaki terkejut sambil berbicara dalam hati dengan berkata, apa, siapa orang ini sebenarnya dan mengapa dia mengetahui identitas kami berdua?
Dan ini tidak mungkin bahwa dia ternyata memiliki mata Rinnegan juga di matanya. Apa mungkin dia adalah bagian dari pecahan monster ekor 10? Kemudian, Shikamaru menghubungi Kawaki sambil bertanya, siapa dia dan apa tujuannya Kawaki. Kawaki lalu menjawab, dia memiliki tujuan untuk memakanku dan juga Boruto. Shikamaru terkejut sambil berkata, jika dia ingin memakanmu, maka itu sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Sumeaka, yang sebelumnya pernah menyerangmu Kawaki. Kawaki lalu berkata, kemungkinan besar, orang ini adalah bagian dari pecahan Jubi tadi. Dia memiliki mata Rinnegan dan tampaknya, dia lebih kuat dibandingkan Sumeaka. Shikamaru kemudian berkata, lagi-lagi, mata Rinnegan bermunculan dan itu adalah ancaman baru yang mengkhawatirkan. Kau harus berhati-hati dalam menanganinya Kawaki dan aku akan segera mengirimkan bantuan kepadamu. Kawaki lalu menjawab, jika kau mengirim pasukan shinobi lagi, mereka pasti akan lebih dulu terbunuh. Lebih baik untuk saat ini, aku sendiri yang akan melawannya Shikamaru-san. Ketika Kawaki sedang berbicara dengannya, tiba-tiba saja Shinju botak itu langsung menyerang Kawaki menggunakan mulut lengannya. Kawaki bereaksi dengan cara terkejut, sambil menahan serangannya menggunakan lengan karmanya. Mereka saling menatap dengan serius, dan mencoba untuk saling melukai. Akan tetapi, serangan Shinju sangat kuat yang membuat Kawaki melepaskan lengannya dan langsung menghindar. Kawaki menampilkan ekspresi tak percaya pada daya serang monster itu. Dengan ekspresi tersebut Kawaki kemudian berkata, jika aku terkena serangannya, itu akan sangat fatal dan daya serangnya terlalu kuat. Kemudian adegan beralih ke Shinju menyerupai Ishiki, yang sebelumnya berpesan bahwa mereka jangan langsung mencoba memakan Kawaki. Sesuai tujuan awal mereka bahwa prioritas utama adalah ingin mengetahui banyak hal tentang planet bumi. Rasa penasaran mereka benar-benar membuat naluri ingin memakan Otsutsuki seperti Boruto atau Kawaki seketika berkurang untuk sementara. Ishiki kedua itu lalu berbicara ke Shinju wanita sambil berkata, ini adalah hal yang menarik akan tetapi, aku percaya ada banyak hal yang bisa kita capai di sini. Adegan lalu kembali ke desa Konoha dan di sana, Kawaki dibuat sibuk oleh Shinju botak tersebut. Dengan ekspresi bingung Kawaki lalu berkata, apa sebenarnya yang terjadi pada Boruto dan Kode di sana? Mengapa secara tiba-tiba, muncul Sumeaka baru yang lebih sempurna? Nah seperti yang kalian ketahui, Kawaki tentu akan merasa bingung karena sebelumnya, Boruto pergi menyusul Kode ke markasnya. Namun tiba-tiba saja, Sumeaka jenis baru muncul di Konoha. Sementara itu Eida di tempat yang berbeda, juga telah menyadari kedatangan musuh baru tersebut. Dengan ekspresi penasaran Eida lalu berkata, sepertinya, kita kedatangan tamu yang lebih menarik. Tampaknya, yang ini memiliki pikiran sendiri, tanpa dikendalikan oleh Kode menggunakan limiternya. Daemon lalu berkata juga, kau benar kakak akan tetapi, dia tampak lebih berbahaya. Nah setelah beberapa saat, tiba-tiba saja Sasuke palsu muncul juga, menggunakan limiter seorang Kode. Kawaki terkejut melihatnya dan dia, langsung melaporkan ini kepada Shikamaru tentang kedatangan satu Shinju lainnya. Dengan ekspresi serius Kawaki berkata, Anda jangan terkejut karena Sasuke, sekarang muncul di hadapanku. Shikamaru terkejut mendengar itu akan tetapi, Sarada yang ada di sebelahnya, malah lebih kaget sekaget-kagetnya. Sarada seketika tak tahu harus berekspresi sedih atau bahagia dan dia, langsung pergi ke tempat Kawaki berada. Kawaki kemudian menyapa sambil berkata, kau akhirnya muncul juga Sasuke-san. Sasuke palsu kemudian menjawab, aku bukan orang yang pernah kau kenal. Kawaki terkejut, sambil melihat dengan baik bentuk fisik dari Sasuke palsu itu. Dia kemudian sadar bahwa yang di depannya, bukanlah Sasuke asli atau ayah dari Sarada. Lalu setelah beberapa menit, Sarada sampai ke tempat Kawaki dan dia, langsung ingin menyapa ayahnya. Akan tetapi, Sarada langsung ditahan oleh Kawaki sambil berkata, jangan mendekatinya Sarada. Maaf sebelumnya bahwa aku, tidak melihatnya dengan baik karena dia, bukanlah ayahmu. Sarada kaget sambil melihat ke arah Sasuke palsu tersebut, yang benar-benar mirip seperti ayahnya. Sarada lalu menjawab, dia sedikit tampak seperti ayahku namun, bentuk fisiknya berbeda dan orang ini, hanya memiliki satu mata yakni mata Rinnegan. Apa arti dari semua ini dan mengapa, ayahku berubah menjadi seperti itu? Kawaki lalu berkata, aku yakin bahwa orang ini, bukanlah ayahmu Sarada dan sekarang, kau harus tenang membaca situasinya. Sarada seketika berbicara kepada Sasuke palsu dengan berkata, ayah, apakah kau ayahku? Sasuke palsu itu kemudian menjawab, ternyata, kau adalah anak dari orang ini. Sekarang, ayahmu telah kami makan dan terjebak ke dalam pohon. Tubuhnya yang sekarang kau lihat ini, hanyalah bagian dari kloningan yang telah kami buat sendiri. Kawaki terkejut mendengarnya, sambil mencoba memahami apa yang terjadi.
Sementara Sarada, seketika menangis karena merasa jika ayahnya, ternyata sedang tidak baik-baik saja di luar sana. Sarada tampak syok melihat Sasuke palsu itu, dan terus bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada ayahnya. Seketika itu, Sasuke palsu muncul di hadapan Sarada, sambil melancarkan serangannya menggunakan Chidori. Sarada tak bisa berbuat apa-apa dan dia, seperti tak ingin melukai Sasuke palsu itu. Dan untung saja, Kawaki sangat cepat menendang Sasuke palsu itu hingga terpental jauh. Dengan ekspresi marah Kawaki kemudian berkata, "Apa yang terjadi padamu Sarada? Hei, kau harus sadar dan tenangkan dirimu." Adegan lalu memperlihatkan wajah Sarada, yang masih syok dan tak bisa bergerak. Kawaki kemudian berkata, "Sial jika seperti ini, dia tak bisa berbuat apa-apa." Nah seperti yang kalian ketahui, momen ini pasti akan terjadi ke depannya di manga Boruto chapter 5 atau seterusnya. Sasuke palsu akan muncul di Konoha, dan mungkin bertemu Sarada. Dan ketika Sarada melihatnya, Sarada tak tega atau takkan bisa menyerang Shinju itu. Ini sama persis dengan kejadian seorang Kakashi, yang saat itu pertama kali melihat Obito masih hidup. Nah setelah momen epik tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-69 nantinya. Bagi kalian yang tak sabar menunggu prediksi part berikutnya, mohon untuk subrek channel ini agar nantinya, kalian langsung mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.